doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya di sini Ibu mau membawa pembelajaran dengan materi tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan melalui rasul-rasulnya. Sebelum kita masuk ke materi intinya, Ibu ada satu yel-yel untuk membakar semangat kita pada pagi hari ini. Namanya tepuk semangat. Contoh kayak gini. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Bisa? Iya. Sambil duduk aja ya. Iya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha semangat. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau nanya nih, ada yang tahu nggak kitab apa aja yang diturunkan Allah melalui rasul-rasulnya? Oke. Masya Allah, yang udah pada tahu semua ya. Untuk mengetahui lebih detail dan lebih lanjut lagi, kita lihat videonya ya. Kitab Taurat. 2. Kitab Zabur. 3. Kitab Injil. 4. Kitab Al-Quran. Yang pertama kita akan bahas adalah Kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat ini adalah 10 perintah, di antaranya mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Taurat. Sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata Zabur yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Zabur. Selanjutnya kita akan membahas tentang kitab Injil. Kitab Injil ini berarti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem.
Kitab Injil ini berisi perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Kemudian ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Selanjutnya ajaran agar kitab Injil ini berisi perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Kemudian ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Selanjutnya ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat lemah, dan penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Injil. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas tentang kitab Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah. Awal diturunkannya Al-Quran ini disebut peristiwa Nuzulul Quran. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hiro kepada hati Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz dan 6.236 ayat. Berisi menyempurnakan seluruh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Itu adalah penjelasan tentang kitab Al-Quran. Oke, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari video yang udah Ibu sajikan kepada kalian semua, apakah kalian paham tentang kitab-kitab Allah? Kalian tahu Rasul-Rasul atau Rasul-Rasul siapa saja yang menerima kitab-kitab Allah? Oke, selanjutnya Ibu mau ngasih lembar jawaban. Di sini Ibu bagi 3 kelompok ya. Lembar kerja siswa, Mak. Lembar kerja siswa. Ibu tunggu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang udah tersedia di LKPD.
Baik, dari 3 kelompok yang sudah dibagikan LKPD-nya, apakah ada yang sudah selesai? Amin, Bu. Oke, lanjut. Lanjutkan dalamnya. Baik, di sini saya perwakilan kelompok 1 membacakan hasil diskusi kelompok kami. Adapun kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul Allah yang pertama itu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani, diturunkan di Bukit Sinai. Adapun kitab ini berisi akidah dan syariat. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, diturunkan di tanah Kanaan, berisi bahasa Kipti, menggunakan bahasa Kipti, dan berisi zikir, nasihat, ilmu, hikmah dan doa. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa menggunakan bahasa Suryani, diturunkan di Yerusalem, berisi revisi terhadap hukum-hukum Taurat. Dan yang terakhir ada Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab, diturunkan di Mekah Al-Qahirah, berisi hukum-hukum syariat yang merevisi hukum-hukum syariat pada kitab-kitab yang sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih, Rahma. Baik, setelah mendengar penjelasan dari salah satu teman kita, apakah di sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Semuanya? Apakah di antara anak-anak ibu ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, kepada Abiana untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jadi kita belajar kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul. Yang pertama itu kitab Taurat. Taurat itu kepada Nabi Musa. Nah, itu bahasa Ibrani. Dikirimkan di Bukit Sinai. Lanjut, yaitu yang kedua kitab Zabur yang disampaikan oleh Nabi Daud. Diturunkan di tanah Kanaan. Bahasanya Hebri. Berisi zikir, nasihat, ilmu, hikmah, dan doa. Yang ketiga itu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bahasanya Suryani. Habis itu berisi tentang revisi terhadap hukum-hukum Taurat. Lain-lain itu kitab Al-Quran, kitab kita yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dituliskan dengan bahasa Arab, diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Jok, berisi hukum-hukum syariat yang merevisi hukum-hukum syariat pada kitab-kitab sebelumnya. Baik, terima kasih. Nah, kesimpulan yang disampaikan oleh teman kita tadi barusan, Abiana, itu semuanya benar. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama ada Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Yang mana setiap kitab ini diturunkan oleh Rasul yang berbeda-beda dan pada zaman yang berbeda-beda pula. Semuanya, jadi Bu, yang mana harus kita imani? Semua kita imani. Semua kita percayai bahwa ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, dan juga Al-Quran. Tapi yang kita jalankan sekarang syariat